Ya, baik, sebelumnya saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam, Pak. Baik, Dengar. baik, baik. Oke, berhubung puasa kita jadwal kuliahnya lebih cepat ya, dari jam 5 sampai jam 6. Jadi kita segera mulai aja. Waktunya singkat. Eh, untuk materi, saya alihkan ke GCR ya, kayak seperti semester lalu. Jadi kita nggak pakai e-learningnya, pakai GCR. Nah, silakan join dulu ke GCR. Ini GCR-nya, kode GCR-nya silakan di capture. Apakah sudah? Itu ya. Nah, untuk memudahkan, minggu lalu kan kita gunakan WA ya untuk komunikasi grup. Nah, itu untuk memudahkan karena saya di WA terlalu banyak grup ya, jadi sulit sekali saya memantaunya. Saya alihkan ke Telegram. Jadi nanti ada link Telegramnya di paling bawah. Pastikan menggunakan email yang tidak berubah ya. Jadi jangan ada satu orang pakai 3 email gitu untuk ngerjain tugasnya atau gabung dalam materi yang sama gitu. Ini menyulitkan saya waktu nanti mau ngasih nilai karena ada 3 nama yang berbeda, terus sebenarnya hanya satu orang. Terus gunakan nama jelas, NIM dan foto ya di emailnya. Jadi jangan pakai nama yang sulit juga, saya nggak ada di dalam absen, jadi cari susah. Terus NIM-nya juga kalau bisa dibantu pakai NIM, jadi saya bisa tahu NIM-nya kalau misalnya namanya ada yang sama atau yang mirip gitu ya. Kan NIM yang beda. Terus foto ya. Kalau tidak sesuai, maka dapat mengaruhi penarikan data nilai. Jadi nilainya nanti khawatir tertukar atau salah nilai nantinya ya. Ini kemarin terjadi di semester lalu, saya kesulitan. Jadi ada beberapa mahasiswa yang akhirnya nilainya ke pending karena namanya nggak jelas. Nanti grup kelasnya gunakan Telegram, ini linknya. Sekarang tinggal diklik masuk ke Telegram. Oke, yang sudah masuk itu ya, Atta, Rifki, sama Zikri. Yang sudah masuk ke dalam GCR. Yang belum siapa nih? Fitra, Rifki, Muhammad Amin. Iya Pak, Ini ini belum. baru mau join. Nah, oke. Kita kalau bisa pakai foto. Fotonya dikasih biar gampang saya ngenalinnya. Siapa? Nanti ya Pak. Heeh. Ya nggak apa-apa, nanti nyusul aja. Oke, foto. Oke,
Nah, materinya kemarin minggu lalu kan ada representasi logika ya, materi sesi satu nih ada. Ini materi sesi dua, hari ini praktikum ya. Materi sesi satu kemarin kita belajar teorinya. Mungkin sekilas ya, kita review ulang. Jadi dari basis pengetahuan yang kita punya, coba kita transfer dari pengetahuan itu jadi representasi pengetahuannya. Jadi kita lihat bagaimana komputer bisa mengerti apa yang kita maksud ya. Kemarin udah kita jelaskan. Nah, intinya di sini nih, kita punya satu representatif pengetahuan tentang silsilah keluarga. Contoh kasusnya ini ya. Ada Hari, Agus, Budian. Jadi Hari punya anak Agus punya anak Budi, Budi punya anak Ria, Maita, Agus juga punya anak Andi punya anak Rudi gitu ya. Jadi kita bisa lihat silsilah keluarga dari pohon keluarga seperti ini. Jadi kita ngeliat mana kakeknya, mana bapaknya, mana cucunya gitu ya, mana cicitnya gitu. Ini bisa kelihatan dari sini. Nah, bagaimana pengetahuan ini bisa dimengerti oleh komputer gitu ya. Nah, kita harus pakai bantuan software tentunya nantinya. Nah, sebelum kita nanti diimplementasikan dalam bahasa program, kita coba buat satu representasi. Nah, bentuknya seperti ini ketentuannya. Jadi kita misalnya hari, hari. Anak laki-laki, kalau dibacakan anak laki-laki dari Hari adalah Agus, gini kan. Anak laki-laki dari Hari adalah Agus. Tulisannya begini, anak laki-laki Hari, Agus. Nah, gitu. Kita punya aturan begini, anak laki-laki dari Hari adalah Agus. Lalu Agus juga punya Budi nih kan. Anak laki-laki dari Agus adalah Budi. Jadi kan anak laki-laki Agus Budi. Nah, turun. Lalu Agus juga punya anak perempuan Ani. Berarti anak perempuan dari Agus adalah Ani gitu ya. Nah, ini Ani. Lalu Budi sendiri punya anak nih, namanya Ria Maita. Berarti anak perempuan Budi, Ria, dan anak perempuan Budi Ita gitu. Kita buat representasi pengetahuannya. Nah, ini gini basis pengetahuan yang kita mau transfer. Lalu si Ani juga punya anak Rudi, berarti anak laki dari Ani namanya Rudi. Nah, ini kita coba tuliskan dari pohon keluarga ini, silsilah keluarga menjadi tulisan dalam bentuk code program seperti ini. Di sini logikanya gak jelas ya. Jadi dari asalnya kenapa kok begini ya ini karena dari pohon ini, pohon silsilah keluarganya yang coba kita transfer pengetahuannya ini ke dalam representasi dalam bahasa program. Ini yang kita dapat menggunakan kalimat argumen sebagai predikat. Ide dasarnya ini predikat, argumen-argumen. Ini ide dasar kita nih. Nah, contoh query sederhananya adalah misalnya kita mencari pengetahuan dari misalnya yang ada contohnya anak perempuan dari Agus, ya kan? Anak perempuannya Agus siapa? P ini nanyanya siapa nih? P ini personnya siapa? Orangnya ya di bahasa Inggris P person. Siapa nih? Suruh cari nih komputer. Berdasarkan data ini yang udah kita buat, maka dia akan menemukan datanya harusnya outputnya nanti adalah hasilnya P sama dengan Ani gitu ya. Nah, anak perempuannya si Agus kan di sini. Agus anak perempuannya Ani ya. Di sini anak perempuan ada anak perempuan Agus Ani. Ini sudah ada datanya si komputer suruh dicari. Anak perempuan dari Agus adalah Ani. Nah, coba dari yang logika sederhana ini coba kita terapkan dalam aplikasi program. Gimana bentuknya? Nah, ini ada toolsnya yang bisa kita gunakan. Toolsnya kita gunakan. Nah, kita buka di sesi yang kedua ya. Sesi keduanya. Di sini ada modul praktikum. Praktikum. Nah, kita gunakan link ini nih. Buka untuk ngetes tadi algoritmanya, kita pakai namanya program Prolog. Nah, ini udah online nih, kita bisa pakai, kita copy.
Nah, ini ya, Swiss Prolog. Di sini kita ikutin aja nih perintah-perintahnya. Tuh ya, ada buka pertama, yang berikutnya adalah create program. Berarti klik nih ya, create program. Sini, create program. Kok sih? Salah. Create program. Create program. Nah ini, create program. Klik deh. Nah ini ada tempat untuk entry-nya nih, editnya. Ikutin setiap langkah-langkah ini. Nah, kita masukin data ini nih. Data yang tadi ya, data yang sebenarnya di modul satu. Kita bisa copy, blok, Ctrl C, di sini Ctrl V, deh. Nah, ini anak laki-lakinya nih dihapus. Ini anak laki-lakinya kita samain. Hmm, deh. Scriptnya, lalu kita tes. Kita tes. Perintahnya ada di bagian bawah sini. Ini untuk ngetes nih, kesabarannya. Query-nya kita tes. Perintah tesnya adalah anak perempuan Agus. Misalnya. Sini kan ada perintahnya untuk tes. Nih, kita copy. Komputer suruh mikir nih, siapa anak perempuan Agus? Mira. Nah, akan muncul nih anak perempuannya Ani. P itu variabel ya. Variabel yang untuk ngirim. Mau saya rubah menjadi A juga nggak masalah di sini. Nih, anak perempuan dari Agus A Ani. Terserah ini. Mau apa, mau huruf apa X juga boleh. Kita cuman ini variabel penampungnya aja gitu ya. Kayak itu kalau bahasa orang kan people atau person gitu ya. Siapa nama orangnya ini gitu. Ya. Berarti query-nya itu berdasarkan predik yang udah dibuat ya Pak ya. Misalkan kita Ya, query pakai predik yang berbeda itu nggak bisa Pak. iya, dia misalnya anak kita ganti ya, anak angkat misalnya di sini. Angkat. Kan nggak ada di sini di dalam tabel programnya nggak ada nih. Kalau Iya, kita run, dia kan bingung. Nggak ada prosedur anak angkat that not exist. Gitu. Jadi sesuai dengan di sini. iya, iya. Anak, sekarang anak apa? Anak perempuan. Anak laki-laki deh, anak laki. Anak laki dari Agus. Sekarang tuh kelihatan Budi kan. Agus Budi. Kita ngetes bahwa pengetahuan kita sudah dikenali oleh si aplikasinya tadi. Gitu. Sampai sini udah kan ya, tinggal ngikutin ya. Jadi Iya Pak. pakai nggak usah install langsung dari web aja. Kita coba. Nih kita kan mau ngetes nih kemarin kan cerita begini panjang kali lebar nih ceritanya, idenya segala macam. Terus kita buktiin sekarang gitu. Ya. Terus ini yang bawahnya ya. Nanti coba-coba ya. Bawahnya lagi kemudian nomor 5 kita tambahin dengan orang tua. Orang tua. Kemarin kan orang tua ada, kenapa CP ini kan, tulisan CP, kenapa sih CP ini kan, CP, PC gitu kan. Kita dapat menambahkan hubungan antara ke knowledge. Jadi kita udah tahu knowledge-nya nih. Kalau seorang orang tua punya anak, anak berarti punya orang tua. Nah ini ada hubungan imbal balik, istilahnya ya. Ada hubungan antara hubungan orang tua dan anak. Nah gimana caranya buat skripnya? Nah kita buat seperti ini. Copy ya. Jadi orang tua dan anak.
Satu dulu deh biar gampang ya. Yang satu dulu yang atas nih anak orang laki, anak laki-laki yang kita mau tes. Kita tes di sini. Jadi orang tua C, jika ada orang tua, nah apa nilai apa di variabel C berarti punya anak namanya P, alias variabelnya P. Ini sebenarnya juga kayak begini aja kalau kita tulis dari gambar objek ini kan, kalau dari kelas objek kan, orang tua dari Agus siapa? Hari kan? Agus, orang tuanya Hari. Ini kalau kita nulis belum menggunakan logika representasi pengetahuan, kita harus begini. Orang tua dari apa Agus, Agus adalah Hari, gitu, gitu kan. Terus anak laki dari Hari adalah Agus. Oke. Ini kita harus Indonesia begini nih. Nah, karena kita udah sama kan, namanya orang tua pasti kebalikannya kan. Kalau orang tuanya Agus Hari, anak laki-lakinya Hari, Agus kan bolak-balik aja tuh, dia tuh bolak-balik kan, dia dia juga kan berputar gitu ya. Kita ganti variabel Agus ini jadi A misalnya. Kalau namanya Agus jadi A gitu. Terus Hari jadi H. Nah, ini sama aja sebenarnya dia dia juga gitu. Polanya sama gitu kan. Kalau A-nya itu Agus, maka H-nya Hari. Nah, kalau ininya Hari, berarti ininya Agus. Jadi kalau kita tes nanti dalam eh, representasinya, tes bener nggak sih ini yang kenal nih orang tua anak laki-lakinya. Nah, ini orang tua nih, Ctrl C. Kita tes di sini. Orang tua Budi. Siapa orang tua Budi? Kalau kita lihat dari gambar, orang tuanya Budi siapa? Agus ya? Agus. Bener nggak jawabannya? Nah, tuh dia tahu orang tuanya Budi Agus. Orang tuanya Ria. Eh, Ria anak perempuan ya tadi ya? Yang anak laki-laki. Orang tuanya Ani. Bener nggak? Orang tua Ani. Ini bisa kan? Error deh. Karena Ani bukan anak laki-laki, tapi anak perempuan. Karena maka perlu ada satu pengetahuan baru lagi. Kita tambahin orang tua anak perempuan. Nah, gini, perempuan. Baru kita jalanin nih. Nah, nah, orang tua dari Ani, orang tua Ani, Agus, bener nggak? Nah, Agus gitu. Jadi harus kita kasih satu presentasi logikanya ini untuk mengetahui balikannya begini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Jadi tulisan CP ini tadi nih ya, CP ini sebenarnya variabel aja. Kalau saya mau ganti AH boleh aja. AB AB juga boleh aja, terserah. Tapi yang penting rumusnya benar. Ini jalankan. Kalau udah berhasil, lanjut lagi ke turunan. Turunan ada rekursif nih. Ada turunan. Turunan itu di bagian ini. Ya, turunan lah, turunan. Turunan. Nah, ini dia. Turunan. Nah, ini dia. Turunan. OT ini orang tua, TR ini turunan. Kalau boleh aja pakai dua variabel begini boleh. Yang jelas konsisten kita pakai. Jadi siapa turunan dari ini? Dari Ani. Turunan Ani siapa aja ya? Kalau lihat dari sini kan turunan Ani dari gambar
Ini Ani turunannya cuma satu doang kan, Rudi doang dia. Punya anak Rudi, tapi nggak punya cucu, nggak punya cicit. Bener nggak nih kita cek? Nah, nah cuma Rudi. Ini kita bisa cek 10 ke bawah. Oh nggak ada, cuma Rudi doang anaknya. Turunan dari Ani. Coba kalau ada turunan dari Agus, dari Budi deh, Budi. Dari turunan dari Budi harusnya dua nih. Turunan dari Budi. Nah, Ria dan siapa? Ria dan Ita tuh. Kedua turunannya. Kan? Ria dan Ita. Kalau turunan dari Agus berarti banyak dong. Kalau Agus berarti ada Budi, ada Ani, ada Ria, Ita sama Budi. Budi ini ada 5 nih turunan dari Agus. Kita coba tes Agus. Nah, kita cek. Nah, Budi, Ani, Rudi, Ria, Ita kan ada 5. Nah, kalau turunan dari Hari, ini yang paling gede ya Hari. Hari. Beneran. Wah, banyak sekali tuh. Agus, Budi, Budi, Rinia, Ria, Ita. Lebih banyak. Sampai sini ada pertanyaan? Yang dimaksud reklusif tadi itu berarti dia dipanggil di dalam predik itu sendiri ya Pak? Iya, betul. Hmm. Masih di bagian. Pemisahnya koma ya Pak? Ini kan hubungan predikat ya. Tadi kalau di ini nih gini ya. Predikat, argumen, argumen gitu kan dia masuk. Ini untuk menghubungkan dia. Lalu kalau untuk penulisan yang ada turunannya tadi, ada hubungan rekursif. Jadi hubungan eh, berlanjut ya. Rekursif itu kan berulang gitu ya, ke bawah terus. Itu dia pakai simbol ini. Terus dia masuk ke bawah. Ditambahin koma. Ini kan dari awal ini kan turunan pertama turunan anaknya kan. Kalau ini turunan cucu cicit ke bawahnya ini. Cucu cicit ini kan. Cucu, nih kalau cucu kan bisa begini. Cicit gini. Lalu dibuat lebih simpel dari dalam bentuk seperti ini. Makasih Pak. Ya, oke. Nah, coba dipraktekkan ini ya. Nanti kalau sudah paham, kemarin kan di latihan soal ada pohon pengetahuan lagi nih, ada organisasi perusahaan nih. Organisasi perusahaan kan berarti ini bukan anak bapak ya, tapi atasan ke bawahan kan. Ini Adi atasannya punya bawahan Burhan. Burhan punya bawahan Bahrun. Bahrun punya bawahan Bisrin. Bahrun punya bawahan lagi Fahri sama Farah. Bisrin punya bawahan Ferdi. Ini bawahan ya, bukan hubungannya atasan dan bawahan. Ada bawahan langsung, ada atasan langsung, ada yang turunan dari bawahannya siapa aja nih gitu ya. Jadi lebih spesifik ya. Hampir mirip logikanya dengan anak dengan bapak, cuman ini atasan dan bawahan. Jadi tentunya kalimatnya akan beda nih ya. Nah, coba dibuat representasinya. Jadi bentuknya nanti akan bentuk seperti ini. Representasinya seperti ini. Nah, kayak gini. Bawahan dari siapa misalnya tadi? Bawahan dari Adi Burhan gitu kan. Berarti bawahan nah, Adi Burhan gitu kan. Ini bawahan langsung bisa aja tambahan bawahan langsung. Dan ada bawahan yang tak langsung ya. Nah, kalimat-kalimat ini yang kita buat gimana supaya bisa ada pembedanya ya nanti ya di predikat tadi ini. Kita buat nanti kalau sudah di bagian bawah sebenarnya kelanjutannya nih. Coba dari soal nomor satu yang materi satu tadi ini, berdasarkan tugas sesi satu, buat representasi pengetahuan tersebut ke dalam bahasa prolog. Nah ini dari Tri kita dapat membaca bahwa Burhan adalah bawahan langsung dari Adi ini. Burhan bawahan langsung dari Adi. Sebaliknya Adi adalah atasan langsung dari Burhan. Burhan.
atasan langsung. Jadi ada istilah bawahan langsung, atasan langsung. Fahri dan Farah adalah anak buah. Berarti ada istilah anak buah. Fahri dan Farah. Mana Fahri dan Farah ini anak buah dari Bahrun. Sementara Fahri, Farah, Bahrun, Ferdi, bisnis secara keseluruhan adalah anak buah dari Burhan. Ini kan turunan kalau tadi kan, ini kalau di silsilah keluarga, kalau ini anak buah dari Burhan semua. Nah, tugasnya dengan menggunakan sintak bahasa prolog, buatlah representasi pengetahuan dari fakta tersebut dari definisi bawahan langsung. Jadi awalnya pakai bawahan langsung ya, bawahan langsung. Gitu. Kalau tadi kan di sini kan anak laki-laki, anak perempuan ya. Jadi ini bawahan langsung. Itu clue-nya tuh gampang. Dengan menggunakan sintak dari definisi bawahan langsung, terjemahkan untuk atasan langsung. Berarti nanti untuk atasan langsung ini kita gunakan perintah seperti soal yang orang tua. Nih, orang tua pakai rumus. Nah, jadi orang tua. Nah, ini kita pakai rumus untuk tulisan atasan langsung ya, atasan langsung. Kita buat pakai rumus pada yang seperti yang orang tua tadi modifikasi. Terus siapa bawahan langsung dari Burhan? Tuliskan query dan hasilnya. Coba ditulis pakai query bagian ini ya. Ini bagian query ini. Tulis apa tulisannya di sini supaya muncul bawahan langsung dari Burhan. Jadi munculnya ada dua harusnya Fahri dengan Farah. Tes. Terus dengan menggunakan deskripsi secara rekursif, buatlah deskripsi rekursif berarti tadi yang turunan ya. Buatlah sintak untuk misalnya fakta anak buah. Anak buah siapa nih misalnya? Anak buah Burhan. Otomatis Bahrun, Bisrin, Fahri, Farah, Ferdi. Sampai turunan tadi turunan di silsilah keluarga. Mirip apa logikanya. Cuma dengan kata-kata yang dirubah ya. Jadi ada istilah orang tua, anak laki-laki, anak perempuan. Kalau di sini adanya bawahan langsung, atasan langsung, anak buah. Sampai sini ada pertanyaan untuk tugasnya? Bisa ya? Nah, dicoba, kerjakan. Ini udah enak sih tahapannya, udah sesuai. Tinggal kalau ini paham, logikanya paham, maka mengerjakan soal ini pasti bisa. Nah, ini representasi namanya representasi pengetahuan dalam bentuk logika. Logika yang dijabarkan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, coba saya sebentar, saya absen dulu ya. Yang hadir siapa aja nih ya? Atta, 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 Atta Daifatin ya. Iya, Atta Daifatin. Terus siapa lagi nih? Dio Aristo, Franciscus. Kemudian Muhammad Amin, Rizky, Reza Coba hadir. Mahesa, Reza Ya, Pak Mahesa. Hadir. Oh ya, Rifki Reza Mahesa Iya, ya. Pak Hadir ya. Rifki Reza Mahesa. Terus siapa lagi nih? Zikri Firmansah. Hadir, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup ya. Tinggal dicoba. Minggu Iya, depan Pak. kita, berarti tinggal minggu depan ya kita sekali lagi ya. Ketemuan ya. Iya, habis itu Kan mendekati Lebaran. Lebaran ya, libur ya. Oke, Ya. baik cukup. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.